Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Gabriela Yarangga, aka Gaby dari Disciple Talk. Video kali ini kami tim Disciple Talk telah mereview beberapa film menarik dan merekomendasikan film-film tersebut untuk teman-teman semua. Mari kita bahas satu per satu. Film pertama berjudul Freedom Writers. Film ini diangkat dari kisah nyata, disutradarai oleh Richard Valens dan dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang situasi sosial yang terjadi di kota Newport Beach, USA pada tahun 1992, di mana terjadi kekerasan antar geng dan ketegangan sosial yang mencapai tingkat tertinggi. Selanjutnya, akibat dari hal tersebut, banyak anak-anak yang terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Bukan hanya itu, anak-anak ini juga dianggap sebagai sampah masyarakat oleh guru bahkan orang tua mereka. Tapi ada satu orang bernama Erin Guell yang merangkul anak-anak tersebut dan mengajarkan anak tersebut tentang satu nilai ini, yaitu memiliki toleransi terhadap sesama. Erin Guell ini adalah seorang guru, lebih tepatnya guru bahasa Inggris. Nah, Erin Guell ini mengajar di kelas khusus bagi anak-anak korban perkelahian antar ras. Erin Guell ini kemudian mengajar di sebuah sekolah dan mengajar khusus buat kelas untuk anak-anak yang menjadi korban dari perkelahian antar ras. Di sini waktu hari pertama Erin Guell mengajar di kelas tersebut, dia mendapatkan sebuah kendala, yaitu anak-anaknya tidak bisa menerima kehadiran dari Erin Guell ini karena Erin Guell itu berbeda dari mereka. Apa bedanya? Ya, warna kulitnya berbeda dari anak-anak tersebut. Erin Guell memiliki warna kulit putih. Namun hal tersebut tidak membuat Erin Guell menjadi patah semangat. Erin Guell semakin mencoba untuk membuat metode pembelajaran, aka belajar mengajar, yang efektif bagi anak didiknya. Salah satu metode yang dia terapkan adalah menulis. Erin Guell memberikan sebuah tugas bagi anak-anaknya, yaitu membuat jurnal keseharian. Setelah pulang sekolah, apa saja yang dilakukan oleh anak-anak didiknya dituangkan dalam jurnal tersebut. Dari jurnal tersebut, Erin Guell menjadi mengenal dan mengetahui apa saja yang dialami atau dilakukan oleh anak didiknya. Permasalahan yang ditemukan oleh Erin Guell ini pada anak didiknya sama seperti pada umumnya, yaitu pencarian jati diri. Namun, pencarian jati diri ini ditunjukkan dengan cara kekerasan antar geng, yang dimana menurut anak-anak ini ketika melakukan kekerasan tersebut, itu salah satu cara penghargaan terhadap dirinya sendiri, layaknya seorang prajurit. Nah, tapi teman-teman tahu tidak, Erin Guell ini tidak menyerah dengan apapun yang dia baca atau dengan situasi yang dia lihat. Karena dengan demikian pun, dengan apa yang dia baca, dia tetap makin teguh untuk memberikan pendidikan yang terbaik, bahkan memberikan masa depan atau mimpi, minimal mimpi nih, untuk semua anak didiknya, supaya anak didiknya bisa bermimpi memiliki hidup yang lebih layak dan berhasil di masa depan. Beberapa hal yang dilakukan oleh Erin Guell supaya setiap anak didiknya mendapatkan mimpi untuk menghidupi kehidupan yang lebih baik ini, dengan cara yang pertama, Erin Guell membelikan buku-buku buat setiap anak didiknya untuk dibaca yang pastinya kan teman-teman. Yang kedua, Erin Guell mengajak setiap anak didiknya ini pergi mengunjungi museum toleransi. Dan yang ketiga, Erin Guell ini mengajak anak-anak didiknya untuk bertemu dengan korban-korban dari Holocaust di Eropa. Tahu gak sih teman-teman, waktu Erin Guell melakukan tindakan tersebut terhadap anak-anaknya, Erin Guell tuh sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari kolega sesama guru. Namun seperti yang saya bilang tadi, Erin Guell bahkan tidak memikirkan hal tersebut sebagai sebuah kendala. Bukan hanya itu teman-teman, tapi bahkan setiap anak didiknya Erin Guell ini menjadi sadar bahwa apapun yang mereka putuskan hari-hari ini akan berdampak besar bagi masa depan mereka. Dan mereka mulai berani memimpikan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Hasil yang didapatkan adalah banyak dari anak didik Erin Guell ini yang menjadi orang pertama dalam keluarganya mereka yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Nah, kemudian dari setiap jurnal-jurnal anak didiknya Erin Guell ini dikumpulkan dan dibuat dalam satu buku yang berjudul The Freedom Writers Diary. Buku ini kemudian diterbitkan pada tahun 1999.
Bukan hanya itu aja, tapi Erin Gruell juga membuat sebuah yayasan dengan nama The Freedom Writers Foundation. Wow, keren kan teman-teman filmnya? Jangan lupa dicek dan ditonton ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya minta teman-teman untuk like video ini. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Mari kita melanjut membahas film selanjutnya. History. Film yang dirilis tahun 2006 ini disutradarai oleh Randa Heinans. Film ini bergenre biografi dan drama. Film ini mengisahkan dari seorang guru yang memiliki reputasi yang baik di tempat asalnya dan memilih untuk pindah ke New York City untuk mencoba memberikan pendidikan yang lebih baik. Kemudian, guru ini masuk dan mengajar di sebuah sekolah yang bernama Sekolah Inner Harlem Elementary School. Sekolah ini menggunakan sistem kelasnya dibagi berdasarkan potensi yang dimiliki oleh anak didik mereka. Nah, dibagi dari potensi yang terbaik sampai dengan potensi yang dianggap terbelakang. Guru ini memilih untuk mengajar di kelas yang dianggap terbelakang dan dianggap sampah masyarakat. Nah, kelas ini terdiri dari anak-anak yang broken home. Anak-anak di dalam kelas ini adalah anak-anak yang dibully, anak-anak yang selalu menyendiri, bahkan anak-anak pembangkang, dan bahkan ada anak-anak yang menjadi bandar judi. Ia memiliki hati yang begitu besar terhadap setiap anak didiknya yang dianggap sampah oleh masyarakat. Dia mulai memberikan nilai kepada setiap anak didiknya, yaitu saling menghormati dan rasa percaya pada diri sendiri. Mungkin ketika teman-teman melihat film ini, teman-teman menganggap bahwa filmnya biasa saja dan memiliki sinematografi yang tidak bisa dikatakan sebagai yang terbaik. Tapi dalam film ini kita bisa belajar beberapa nilai dalam kehidupan. Yang pertama, nilai tentang percaya terhadap diri sendiri, bahwa setiap kita memiliki potensi yang besar. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana caranya menghargai orang lain tanpa menilai dari penampilan atau apa yang terlihat oleh mata kita. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui makna sesungguhnya dari hati yang begitu besar. Karena sesuatu hal yang berasal dari kedalaman hati akan sampai ke kedalaman hati orang lain, dan bahkan dapat mematahkan stigma dan membuat sesuatu hal yang dianggap nggak mungkin untuk berubah bisa berubah. Nah teman-teman, itu adalah film kedua. Menarik kan teman-teman? Ayo dicek dan ditonton ya teman-teman. Kita akan langsung masuk ke film yang terakhir, film nomor 3. Film ketiga yang kami review dan rekomendasikan buat teman-teman tonton adalah Mudbound. Ya, film ini menceritakan tentang rasisme yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Tokoh utamanya adalah Handy yang diperankan oleh Jason Clarke bersama istrinya Laura, yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan dari kota Mississippi Delta pada saat itu. Dalam film ini mengisahkan ketidakpadanan dalam hidup bersosial, di mana orang-orang yang berkulit putih selalu dianggap sebagai orang-orang penguasa, pengusaha, pemilik tanah, dan ya, derajat mereka lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam yang selalu dianggap miskin, penyakit, dan budak. Tapi teman-teman, dari film ini kita bisa tahu atau belajar bahwa kita tidak bisa menilai nasionalisme seseorang dari warna kulit atau latar belakang keluarganya. Film ini muncul dan diharapkan dapat membawa sebuah nilai dan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Karena kisah ini menceritakan tentang bagaimana kita nggak boleh membeda-bedakan antara satu dan yang lain berdasarkan ras yang dimiliki. Wow teman-teman, udah 3 film nih yang kita bahas. Nah, film-film tersebut direview dan kami rekomendasikan buat teman-teman karena film-film tersebut memiliki nilai-nilai yang penting buat kita pegang di hari-hari ini, apalagi dengan beberapa kejadian yang baru saja terjadi. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk dicek setiap filmnya dan pastikan setelah dicek teman-teman tonton ya. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan nilai-nilai yang lain yang bisa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau teman-teman udah pernah nonton atau mungkin memiliki pendapat tentang film-film yang tadi kita bahas, teman-teman bisa langsung mengetik setiap pendapat teman-teman di kolom komentar yang telah tersedia. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir.
Nantikan review dan rekomendasi film ataupun buku di minggu-minggu yang akan datang. Kalau teman-teman belum mensubscribe channel ini, ayo langsung di-subscribe channel ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk membaca kolom deskripsi untuk video-video yang lain ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.